bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat taufik hidayah inayahnya kepada kita semua, wabil khusus iman Islam sehat wal afiat, sehingga kita kembali berkumpul untuk ilmu dalam rangka ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hadirnya kita menjadi saksi untuk kembali bertemu di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita mengikuti yang sahih istiqamah menjalankan ajaran-ajarannya. Hadirin jamaah majelis yang bermanfaat di Masjid Jami Al-Barakah, sebelum kita mulai ta'lim kita adalah sama-sama kita bacakan suratul Fatihah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sehatkan badan kita, lancarkan umur kita dalam taat kepada Allah. Kemudian kita mohon juga kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah memurahkan rezeki kita, Allah mudahkan segala urusan kita, Allah berubah segala niat dan hati kita. Dan juga kita doakan kepada orang tua kita yang telah mendahului kita, kakek nenek kita, guru-guru kita, wabil khusus ahli tawakal daripada Masjid Jami Al-Barakah ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima iman Islamnya, terima amal ibadahnya, jadikan kuburnya Allah dengan riyadul jannah min hadirinnya wa lakum salihan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana
Alhamdulillah wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilaha wahidan wa rabban syahida, la ma'buda siwahu wa nahnu lahu muslimun. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, para jamaah kaum muslimin, jamaah Masjid Al-Barakah rahimahumullah ta'ala. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Alhamdulillah ala ni'matil iman wal islam. Alhamdulillah ala ni'mati sihhati wal afiyah. Allah subhanahu wa ta'ala masih mempertemukan kita dalam rangka menjalankan sebagian perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ibadah kita pada malam ini diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Salat dan salam kita aturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salubat kepada para keluarganya, para sahabatnya, sampailah ke kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kembali kajian kitab Ibnu Katsir, pembahasan masih ayat siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Shahifah 29, di tengah-tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala musannifu wa nafa'allahu bi ulumi fid darin, amin. Wa bi hadza, dan karena inilah ja'atil ahaditsu wal atharu, telah datang beberapa hadis dan beberapa asar atau keterangan ulama, disebut asar. Wadzalika, dan karena itulah wadihun baina fima, suatu penjelasan atau rangkuman fima qala al-imamu, dari perkara telah berkata al-imamu Ahmadu, Imam Ahmad, hadatsana Muhammad bin Ja'farin, kami dapat hadis, kata Imam Ahmad, dari Muhammad bin Ja'far. Hadatsana Syu'batu, kami dapat hadis dari Syu'bah. Qala, Syu'bah berkata, sami'tu Samaka bin Harbin yaqulu, sami'tu, aku telah mendengar Samaka bin Harbin, kepada Samak bin Harb, yaqulu, beliau berkata, sami'tu Ibad bin Habisin, aku mendengar dari Ibad bin Hasim, yuhaddisu, beliau membahas atau berkata, an Adi bin Hatimi, dari Adi bin Hatim. Dulu ini beliau seorang yang lawan sama Nabi, Yahudi tulen disebut. Ini hadis kita ambil pelajaran, dalam-dalamnya itu Yahudi apa, dalam-dalamnya Nasrani itu apa, sehari-hari itu Yahudi, gaya Yahudi itu apa, sehari-hari gaya Nasrani itu apa. Kalau kita udah paham, insya Allah kita jangan seperti orang Yahudi dan Nasrani. Ini hadisnya panjang, tata bahasanya juga tinggi, perlu
majaz istisyaro, artinya nggak ngandelin terjemah tetapi pakai majaz. Kalau ngandelin terjemah karu-karuan, nggak karu-karuan bacanya. Ini terus qala Ali bin Hatim berkata, ja'at telah datang khailu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Pasukan Rasulullah. Khail itu jamak pasukan, tapi yang mau nangkep disebut khail. Gitu. Saya buka ta'rifat, khail itu pasukan tapi mau nangkep, disebut khail. Setelah datang pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mau nangkep pisangnya. Fakhudhu, maka mereka mengambil, ini pasukan Rasul ngambil ammati, bibiku, ammah. Fakhudhu itu mengambil, tapi dari segi bahasa bukan mengambil, nergep gitu kan, ditangkep gitu, ditangkep bibiku, kata Ibn Hatim. Wanasan, dan beberapa manusia. Nah ini amati ada an ribudi. Jadi jauh dari manusia, maksud manusia itu rombongan. Jadi ditangkap juga tuh pasukan Rasulullah, rombongan. Falamma atu bihim, takdirnya atuna, tatkala datang itu bihim, datang mereka itu ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Datang atu, pasukan Nabi datang bihim sama yang tangkap tadi itu, beserta bibinya sama rombongan tadi, ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi setoran tuh pasukan, nih saya tangkap nih bibinya Ali bin Hatim sama rombongannya. Sopu pak, jawab pak. Maka pada sopu itu lurus. Kalau bahasa kita diinterogasi gitu. Terjemahkan sama kenyataan beda. Interogasi. Sama Nabi ditanya atu-atu. Fakolat, maka berkata, laknya tak perempuan berarti si bibi. Maka berkata si bibi ini, bibinya Hatim, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ini bapak alif sini. Nah wafidah, pemimpinku itu jauh. Wafidah itu ditunjukin ada orangnya tapi jauh, disebut isim fa'il. Anqata'a yanqati'u wa anqati'ul walada, aku ini telah benar-benar putus anak, maksudnya nggak punya anak lagi. Aku ini udah nggak bisa punya anak, kata bibinya. Wa ana ajusun, ajus itu udah tua renta, nggak bisa punya anak lagi. Kalau bahasa kita sebut menopause gitu. Aku ini udah tua. Ajuzun kabiratun, udah tua benar, lemah, besar, di syarat ajuz berarti lemah. Aku udah tua lemah. Ma bi min khidmatin, al harfu bi, di mana huruf ba mendahului daripada ma, al-hukmu hukmula dalam ilmu alat. Maka maknya menunjukkan tidak. Bukan apa, tidak. Ma'bi, tidaklah bi, sebab aku min khidmatin, daripada khidmat. Gak punya pembantu, gak ada yang bantuin. Aku ini udah tua, gak punya anak, gak ada yang bantuin, gak punya pembantu. Bahasa babiya bebas. Bisa bantu Nabi, bisa bantu si Ahmad.
disebut sababiyah. Ke Nabi silakan, aku nggak bisa bantu kamu, ngasih kamu bantu. Bisa, aku juga nggak ada yang bantuin. Nah itu disebut sababiyah. Intinya ini bibi ini udah tua, nggak bisa punya anak, nggak ada yang bantuin. Famanna alayya manna dari fil amr. Manna itu terjemahnya maka tolonglah. Famanna manna. Maka tolonglah ya Rasulullah alayya kepada aku. Ini budaknya udah ditangkap tapi bukannya takut malah minta. Bibinya ditangkap bukannya takut malah minta tolong. Tolonglah aku. Karena pemimpinku jauh, aku udah lemah, nggak bisa punya anak. Manallahu alaika. Kalau kamu nolong aku, disebut Pak Satya. Manallahu, mudah-mudahan Allah menolong kamu. Nolongnya apa? Itu. Nah ini disebut majaz. Kalau dari segi terjemah, tolongnya apa ini? Ditangkap berarti pengen dibebasin. Itu disebut majaz istisyarah. Sabat yada bilahabi wa tab, telah celaka kedua tangan Abu Lahab. Mustahil, masa tangannya doang celaka. Mustahil, seluruh badannya. Jadi begitu. Oh berarti ditangkap, tolonglah aku. Ya minta bebasin. Ya Nabi, ya Rasulullah, bebaskanlah aku. Tolonglah aku bebasin. Kalau kamu nolong aku, begitu. Manallahu alaika, semoga Allah menolong kamu juga. Mendengar perkataan begitu, maka Nabi menjawab, man wafiduka. Man siapa? Wafiduki, pemimpinmu. Karena Ahmad Bibi itu perempuan wafiduki. Siapa sih pemimpin kamu? Sampai kamu begini, itu intinya. Kamu udah tua, gak punya anak, lemah, masih juga dipakai. Gitu. Satu, isarah ini, isarah Yahudi, isarah Nasrani, dia itu sama anak buah kasar. Satu gitu. Siapa sih pemimpin kamu? Maka jawab itu bibi Adi bin Hatim. Maka jawab Nabi lagi, alladzina. Itu Nabi kalau benci gitu, enggak nyebut namanya. Alladzi gitu. Nih, kita salahnya nih, salah kita nih kalau nyebut kita benci sama orang disebutin namanya. Jokowi begitu. Enggak boleh padahal itu. Tuh, enggak boleh ghibah itu. Ya Islam juga dosa benar. Tambah lagi di share terus, dosa jariah itu. Benar. Nabi kalau benci sama orang walaupun non Islam, walaupun melawan sama dia, nggak nyebut namanya. Allazi, dia, itu lazi. Allazi farra minallahi wa rasulihi. Dia yang telah farra itu kabur. Artinya kabur. Dia tahu nih Nabi benar, begitu disebut farra. Dia tahu nih Nabi benar, tapi tetap dia nggak mau disebut farra. Bukan la'atiu, tidak taat, disebut farra. Allazi farra. Dia yang telah farra, melewati, melawan minallahi dari Allah wa rasuli dan dari utusannya. Mendengar begitu, qalat, ibunya Biatu berkata lagi, pamanna alayya. Qalat pamanna alayya, berarti di situ ada domir huwa. Pamanna, panannana, tak kira gitu. Ini sebenarnya bahasa Arab kurang atuh.
Paman nana, maka Nabi membebaskan alaiya aku, dibebasin. Nabi tahu nih pemimpinnya Faroh, dan Nabi tahu bibinya itu lemah, dibebasin. Falamma raja'a, tatkala kembali atau pulang Rasul, Nabi dibebasin, pulang Nabi. Warajulun, tiba-tiba ada laki-laki. Wah, itu kalau ketemu sama roja'a, dia maf'ul bihi-nya enggak ada. Falamma roja'a, tatkala Nabi telah pulang, harusnya kan di sana ada maf'ul bihi, pulang ke mana? Kembali, warajulun, maka di situ menyifati dan tiba-tiba. Ila janbihi, di sampingnya, Tarosa melihat anna alaya qala, bahwasanya ada laki-laki, dia berkata. Ini laki-laki dari segi bahasa Arab dibebasin, tapi masih ada enggak? Nabi ini kurang atur. Dia tahu Nabi ini orangnya baik, ini laki-laki ini pengen bujuk si bibi itu. Cuman lapor begitu aja dibebasin. Di dalam kitab tafsir lagi saya baca, laki-laki ini dia ada keinginan kepada bibinya Nabi. Bibi itu pengen dia minta lagi. Olah itu laki-laki yang di samping Nabi berkata, Fala yusilu silun, sili, karena perempuan sili, asalnya silina. Sili, wahai itu bibi, sili, minta lagi. Hi, kepada Nabi. Gimalana, kendaraan untuk kami. Gitu. Fasalatu, mau itu bibi. Fasalatu, maka minta itu bibi kepada Nabi. Fa'amarolaha. Amaro kan artinya perkara. Maka Pamaro memberikan perintah Nabi laha kepada bibi. Nah itu jawab Pak, berarti simbol jawabannya dikasih lagi. Cuman nggak langsung Nabi yang ngomong. Disebut Pamaro. Nabi nyuruh kepada anak buahnya atau pasukannya, udah kasih lagi tuh si bibi. Disebut Pamaro. Dapat 2 tuh bibi. Padahal dia ditangkap. Fatini fakot, maka fatatni, maka berkata lagi laki-laki fatatni datang padaku, fakolat, maka berkata itu bibi, laqad fa'altu, aku udah kerjain seperti itu, minta 2 kali. Fi'latan, suatu pekerjaan, fi'latan ulang-ulang, udah minta lagi aku, itu bibi udah minta sampai 2 kali. Maka na'abu kayaf aluha, tidaklah ada bapakmu mengerjakan seperti perempuan itu. Fa'innahu, maka sesungguhnya Nabi qad atahu fulanan fasabahu minhu, telah datang kepada si fulan Nabi, minta itu kepada fulan kepada si Nabi. Atahu nya maf'ul bi, fulanun berarti fa'ilnya, maf'ul binya ditengahin. Telah datang fulan itu, fulan minta sama Nabi, fasaba minhu, dikasih sama Nabi. Watahu dan datang lagi pada Nabi, fulanun si fulan, fasabahu minhu, dikasih lagi, dikasih terus. Fataituhu, aku datang padanya, faiza indal muratan wasibyanan, ternyata datang nih Abi Hatim. Fataituhu, aku datang padanya. Faiza, tiba-tiba, nah ini disebut Iza Sartia, menunjukkan kisah nyata. Faiza, tiba-tiba indahu, di sisi Nabi, nah ini buat pelajaran sama kita. Imro'atun, perempuan, wasibyanun, anak-anak, wazakarun, wazakarokorobihim, dan laki-laki kerabatnya, minallahi ta'ala, minan Nabi sallallahu alaihi wasallam,
yaitu dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Jadi dilihat tafsirnya, saya lihat lagi di kitab Al-Muraghi, Nabi berbaur. Padahal dia Nabi berbaur sama perempuan, anak-anak, walaupun dia ditahan sama kerabat itu Nabi. Fa'aritu, maka aku tahu, ini kata Abi Hatim, annahu, bahwasanya Nabi itu laisa bimalakin, dia bukan raja. Laisa bimalaki Kisra, dia bukan seperti raja diktator, Malik itu diktator. Wala Kisra, dan dia bukan kaisar. Faqala ya'ti ma'afruka. Jadi pas sudah melihat gitu Abi Hatim, ternyata Nabi nggak begitu. Walaupun dia seorang Nabi, dia berbaur, kenyataannya nggak seperti itu. Nabi nggak seperti raja diktator, padahal dia khalifah. Nabi bukan kaisar. Dalam Minhajus Shalihin dikatakan itu, sahabat Umar datang, Nabi lagi tidur Nabi lagi tidur di nian korma sampai ininya berbekas. Apa kata sahabat Umar? Ya Rasulullah, kenapa engkau nggak minta singgasanamu itu seperti kaisar? Gara-gara itu sahabat Umar sedih melihat Nabi tidur di pangkal korma. Faqala, maka Nabi berkata, ya Adima afruka, wahai Adi bin Hatim, kenapa kamu ini afruka? Kamu ini nggak senang, kamu ini melawan Allah dan Rasul gitu. Ayyuqala la ilaha illallah, yang dikatakan itu la ilaha illallah. Fahal min ilahin illallah, adakah ilah, adakah Tuhan selain Allah? Maaf Ruka, kenapa kamu seperti itu? Nah dari sini, dari segi tata bahasa Arab, syahadat itu yang bagus ya gitu. Artinya gitu, tiada ilah gitu yang bagus. Tiada ilah yang wajib disembah melainkan Allah. Bukan Tuhan, sebenarnya yang bagus ilah. Tiada ilah. Ini dalilnya. Man ilahun ilallah, apakah ada ilah? Bukan man rob ilallah. Rob itu bagi Allah nanti dalam kubur, gitu keterangannya. Man robbuka, wa man nabiyuka, wa man dinuka, 3 ditanya. Siapa Tuhanmu? Rob. Tapi kalau pas penyaksian sesama kita itu bagusnya ilah. Tiada Tuhan, tiada ilah. Bagusnya. Kalau ke orang. Manilau ilau ma'abruka ayyuqala wa akbar asyu akbar minallah. Kalau dikatakan Allah maha besar, apakah ada sesuatu yang maha besar? Minallahi azza wa jalla, daripada Allah azza wa jalla. Qala, maka menjawab Adi bin Hatim, fa aslamtu, aku masuk Islam. Gara-gara melihat Nabi itu berbaur sama kawanan dan rakyatnya. Nah ternyata di dalam berdakwah itu nggak mesti keras gitu, berbaur gitu. Al-Imam Ghazali dalam kitab Muqaddimatul Qul mengatakan al-imamu hikmah. Pemimpin itu malah dia ngabdi, hikmah. Laisa an as'ala, bukan nyuruh dan minta. Sebenarnya dari hakikatnya, terkadang kita pas dijadikan pemimpin, gaya kita seperti penyuruh gitu. Padahal kata Imam Ghazali, pemimpin itu khidmah. Dia bukan nyuruh dan minta. Dia malah ngabdi gitu sebenarnya. Makanya di dalam kitab Habaib itu An-Nasruddinnya mengatakan, kata Abdullah Al-Haddad, ala hati-hati, antak kuda engkau masuk di sultanin
kepada pemerintahan atau sultan. Hati-hati disuruh kita. Hati-hati. Karena kenapa? Lebih baik kalau kita nggak bisa mundur. Berapa banyak ulama salafus soleh itu pada mundur. Al-Imam Ghazali pada Sasiro dia ngajar di An-Nizamiyah, Zamul Muluk, sampai berbohong. Sama yang punya itu An-Nizamiyah alasannya umroh, padahal dia ujrah di Palestina di Masjidil Aqsa supaya nggak ikut pemerintahan. Berapa banyak ulama salafus saleh, salafus saleh itu ditangkap gara-gara cuma mengatakan, katakanlah Al-Quran itu makhluk, ditangkap semua. Cuman begitu doang. Imam Syafi'i diarak, disuruh mengatakan Al-Quran itu makhluk. Imam Abi Hanbal sampai rusuknya tangkap 3 kali, yang keempat rusuknya sampai akhirnya meninggal dunia. Imam Maliki sama, pokoknya semua imam-imam salafus saleh yang kasihan. Al-Imam Nawawi sampai diasingin. Sehari-hari makannya cuma daun. Coba bayangin. Sehari-hari makannya cuma daun. Diasingin, cuma disuruh itu aja. Jangan disuruh mengatakan Al-Quran itu makhluk. Padahal Al-Quran itu kalamullah. Itu masalah segitu doang. Apalagi zaman sekarang macam-macam. Makanya kalau nggak kuat, lebih baik udahlah, gitu kata Imam Ghazali. Nah itu keterangannya. Jadi Adi bin Hatim masuk Islam, qara'aitu wajhahu istabsyara. Maka aku melihat mukanya Nabi istabsyara, basyara, gembira pakai sin. Itu senang banget Nabi. Senang banget lihat Adi bin Hatim masuk Islam. Wa qala, dan Nabi bersabda, innal maghduba alaihimul yahudu wa innal dhalinan nasara. Sesungguhnya al-maghduba, kan ada innal maghduba, sesungguhnya yang dibenci, yang dimurkai alaihim, atas mereka itu al-yahudu, orang-orang Yahudi. Wa innal dhalina, dan sesungguhnya orang-orang yang sesat, an-nasara, yaitu orang Nasrani. Kenapa Nabi berkata seperti itu? Menyifati ini keterangan tadi. Oh, ternyata orang Yahudi Nasrani itu satu, diktator. Kedua dia nggak membaur. Di dalam kitab Nasrullah dikatakan alamatul Yahudi wa Nasara arfaul khidmah wal fulusa. Dia lebih mengkencangkan itu jadian budak dan mengkencangkan ekonomi. Jadi dihantam tuh status sosial kita tuh. Status sosial kita. Tuh Yahudi sama Nasrani. Makanya hati-hati kepada orang Yahudi dan Nasrani. Dan jangan kita bersifat seperti Yahudi. Terkadang kita ngatain orang Yahudi, ngatain orang Nasrani, tapi kelakuan kita kayak orang Yahudi. Satu, janganlah mencela dengan penyebutan nama. Fulan gitu aja. Fulan. Jangan disebutin. Contohnya ini allazi. Padahal itu benar-benar Faro benar kepada Allah dan Rasul. Tapi lihat Nabi, enggak ditimpalin. Allazi, pakai yang, pakai goib. Enggak kelihatan, pakai sipulan. Jangan disebutin namanya. Kecuali dalam hal sesuatu maksiat dan dia udah nyebutin. Boleh kita sebutin. Umpama dia berbuat dosa, lalu dia umumin, saya memang gini. Nah itu dia sendiri yang expose, maka kita boleh nyebutin. Terus yang kedua, di antara sifat Yahudi tadi itu
lebih kepada orang-orang yang gaprok sama dia itu khidmah, dijadikan budak, gaya-gaya budak. Selanjutnya wa dzakarul hadisu, dan menerangkan hadis ini wa Tirmizi, hadis riwayat al-Imam At-Tirmizi, boleh dibaca dua, Tirmizi, Turmizi. Kebanyakan Tarmizi, sebenarnya dua dalam kitab Ta'rifat, At-Tirmizi, boleh At-Turmizi. Bahkan Imam Tirmizi min hadis Samak bin Harbin, dari hadis Samak bin Harb. Waqala, dan berkata Imam Tirmizi, hasanun gharibun. Hadis ini derajatnya hasan gharib, la na'rifuhu, kami tidak mengenalnya, illa min hadisihi, melainkan dari hadis Samak bin Harb. Al-Imam Tirmizi, atau Imam Tirmizi, Imam Baihaqi, Imam Ibnu Hibban itu masih memakai hadis dhaif. Makanya tingkatannya sampai 3. Pertama dhaif, kedua hasan gharib, ketiga hasan sahih. Imam Tirmizi. Hasan gharib ini hadisnya pertama dhaif, maka disebut hasan gharib. Hasan bagus, gharib aneh. Hadisnya pertama lemah, ada hadis yang lain yang ternyata hadis yang lain itu matan hadisnya, terjemahnya sama, tapi sanadnya kuat. Maka naiklah derajat ini yang lemah menjadi naik nomor 2, disebut hadis hasan gharib. Kalau ada kekuatan lagi di Al-Quran, ya hadis-hadis yang banyak, terutama hadis Muslim, maka naik derajat yang ketiga, hasan sahih. Kalau nggak ada yang ngaruh-ngaruh ini hadis Tirmizi, memang udah bagus sanadnya, disebut hasan saja. Contoh dalam kitab Azkarun Nawawi, dalam bab mengazankan kuping bayi, itu hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif. Bayi diazanin. Yang jadi pertanyaan, kenapa kok Imam Nawawi, pengarang kitab Al-Azkarun Nawawi itu menjadikan itu sunnah? Padahal hadisnya dhaif. Harusnya dari segi hukum, hadis kalau nggak kuat jangan dijadikan hukum. Tapi ternyata dijadikan hukum, sunnah mengazankan bayi. Oh ternyata menurut Imam Abu Suja, walaupun itu hadisnya dhaif, ada yang ngamalin salafus soleh. Siapa? Al-Imam Hasan Basri, seorang Hasan Basri, Musaid Mutlaq, salafus soleh. Nah itu hadisnya naik, jatuhnya hasan sahih. Makanya sunnah dijadikan mazhab kita, mazhab Syafi'i, sunnah mengazankan bayi dengan tahnik. Tahnik itu ibu bapaknya makan korma, dikunyah-kunyah, diolesin pakai kelingking sampai itu bayi mulutnya gitu. Nah gitu. Tahnik disebut sunnah. Salahnya kita, salahnya ngikutin sunnahnya udah 40 hari atau salapanan, ngikutin tradisi, ya segitu aja. Jazakumullah khairan. Lain guru kita masih ada waktu sekitar 5 menit lagi bagi para jemaah yang hendak bertanya berkaitan dengan materi keterangan yang disampaikan oleh guru kita oleh Dr. Syekh Nur. Waalaikumsalam. Tadi kita menjelaskan kalau kita nyebut nama itu orang itu nggak boleh gitu ya. Iya. Nah, tapi tadi ada penjelasan berikutnya, kecuali dia itu sudah terang-terangan mengaku bahwa dia melakukan dosa. Iya. Nah, tetapi belakangan ini ramai pusat, jadi orang-orang menghujat, mencela, mencaci, nah gitu kan. Nah ini kalau kita tidak ungkap orang-orang seperti itu, maka akan tersebar fitnah yang lebih besar. Nah itu bagaimana Ustaz kalau seperti itu? Iya. Kalau ada orang menghujat, mencaci maki, kalau kita enggak cegah, bisa jadi fitnah yang amat besar. Gitu. Itu jatuhnya kita naik munkar kalau gitu. Boleh. Itu jatuhnya naik munkar. Kenapa? Karena dia udah berbuat dosa, menghujat dan mencaci maki.
Nah itu boleh kita dengan nahi munkar, dibolehin. Pokoknya keadaan yang munkar itu kita berhak nahi munkar gitu. Berhak nahi munkar. Ya, ada lagi? Bapak-bapak sekalian, masih ada waktu. Ini kan mau tanya tentang tadi masih ada berita mengatakan Quran itu makhluk, definisi dari makhluk. Tentang Quran itu seperti apa tadi yang maksud diberitakan juga? Ya. Makhluk ayul hadatu dalam paham Sunnah Jamaah Asari al-Maturidi al-makhluku wal hadatu. Makhluk adalah muhdats, sesuatu yang baru. Itu. Makhluk adalah muhdats. Masih Allah bahwa makhlukun atau alam. Selain Allah disebut makhluk. Gitu. Artinya selain Allah disebut makhluk. Kalau sampai Al-Quran disebut makhluk berarti bukan kalamullah. Berarti Al-Quran itu makhluk. Nah itu jadi bahaya. Jadi bahaya. Sebab firman Allah. Kalau dikatakan makhluk itu Quran berarti Allah juga makhluk. Bahaya. Makanya paham Ahlussunnah Jamaah Al-Quran itu bukan makhluk tapi kalamullah karena firman Allah. Kalau firman Allah sampai dikatakan makhluk, oh berarti Allahnya juga makhluk. Kalau Allah makhluk berarti sama kayak kita. Ujung-ujungnya kita mengatakan Allah itu makhluk, lah bahaya. Makanya paham Ahlussunnah Jamaah Allah itu kalamullah bersifat qadim. Al-Quran itu kalamullah bersifat qadim. Arti qadim bersifat maha terdahulu. Pakai maha terdahulu. Maha terdahulu. Ya, ada lagi beberapa sekalian. Jadi pengertiannya kan kalau Quran itu bukan makhluk saja. Ya. Walaupun itu sesuatu yang baru saja. Iya. Jadi karena itu memang firman Allah. Iya. Ya, karena waktu akan mendekati Isya di dalam tadi kita akhiri tadi pada malam ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan guru kita dapat bermanfaat untuk kita dan menambah kecintaan kita pada Allah dan Rasulnya. Saya akhiri, kami kita mengucapkan majelis. Subhanallah.